Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Teras Aru. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau ini kawan saya ya. Kawan saya. Dia adalah wartawan senior di Sulawesi Tenggara dan khususnya di Kabupaten Kolaka. Beliau ini tidak kenal lagi kalau di Kabupaten Kolaka. Saya memanggilnya Bung Sabarudin T. Paulu. Ya. Apa kabar, Kak Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Beliau ini seorang wartawan. Sejak kapan, tahun berapa bergelut di dunia jurnalistik? Dunia jurnalis, kalau tidak salah tahun 2000 memulai. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Pertama mengawali magang kurang lebih 4 bulan di harian Kendari Pos. Di Kendari Pos? Kendari Pos. Oh, berarti di Kendari Pos, kebetulan saya juga di Kendari Pos, ya. Di tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Setelah dari Kendari Pos? Kendari Pos kurang lebih 4 bulan, terus pindah ke harian Kendari Express. Harian Kendari Express. Harian Kendari Express, kebetulan saya tutup Kendari Express setelah dari mingguan ke harian. Ke harian. Ke harian. Tugasnya pada saat itu di mana? Masih di kota Kendari atau sudah di daerah? Ketika waktu masih Kendari Pos, saya tugas di Kolaka. Tugas di Kolaka. Setelah pindah ke harian Kendari Express, saya masuk di kota Kendari. Kota Kendari, ya, memulai magang kurang lebih 1 tahun. Setelah itu kemudian dipindahkan ke Kolaka. Ya. Pindah Kolaka terus masuk lagi ke Kendari. Kendari baru kembali lagi ke Kolaka. Kolaka yang cukup lama selama di Kendari Express. Terus tahun 2012 masih di Kendari Express, pindah di Kolaka Utara. Oh, sempat bertugas di Kolaka Utara? Kolaka Utara tahun 2012. Iya, iya. 2012 terus masuk ke ditarik masuk Kendari. Kendari. Kendari waktu itu dengan pertimbangan keluarga saya tidak sahuti. Oh, jadi sekarang sudah berkeluarga? Sudah? Alhamdulillah. Anak sudah berapa orang? Anak 3. Oh, 3 ya, 3 ya. Istri baru 1. Oh, istri baru 1. Iya. Setelah itu dari ini karena penolakan pertimbangan keluarga, Anda saya tidak ke Kendari. Tidak. Minta saya istirahat, Ya. resign dari Kendari Express. Iya, iya. Kendari Express setelah resign beberapa bulan, kemudian istirahat, dapat panggilan ke Koran Tribun. Tribun Koran Jawa Pos ya? Bukan, Itu Koran bukan. Tribun di Kendari. Oh, Kendari ya. Kendari. Masih miliknya keluarga Pak Bitikaka, pemilik Ya. Kendari Pos. Ya. Koran Tribun saya kurang lebih sebulan sebagai redaktur pelaksana. Setelah itu kemudian diamanahkan sebagai pimpinan redaksi. Ya. Dan kurang lebih setahun di Koran Tribun saya akhirnya Kembali lagi ke Kendari, ke Kolaka. Ke Kolaka. Ke Kolaka. Kembali ke Kolaka. Perjalanan ya sempat terjun beberapa usaha, tapi sebelumnya Bung Sabaru ini pernah jadi ketua PWI Kolaka? Ketua PWI Kolaka tahun 2012 sampai 2015. Oh, 2012 sampai 2015. Ketua PWI Kabupaten Kolaka. PWI Kabupaten Kolaka. Luar biasa ya. Sebelum itu pernah jadi sekretaris. Ya. Sekretarisnya pada saat itu untuk ketuanya Pak Kenny. Pak Kenny. Pak Kenny. Ya. Sekarang masih bergelut di dunia jurnalistik. Sekarang ini masih. Saya penanggung jawab di Topik Sultra. Media online. Media online. Topik Sultra. Jadi sebagai penanggung jawab di Topik Sultra. Ya, kebetulan Bung Sabarudin ini saya pernah sama-sama di jurnalistik ya, dan sama-sama tugas juga di Kabupaten Kolaka, tetapi karena saya di 2008 saya meninggalkan dunia jurnalistik, kemudian bergelut di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan. Ya,
Ini kan hari pers ya. Hari pers Iya. ini tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Februari. Puncak kegiatan 9 Februari. Ini di pusatnya di Di kota Kendari. Kota Kendari ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pelaksanaannya nanti di Kota Kendari, Kota Provinsi Kendari Sulawesi Tenggara. sebagai tuan rumah. Mau sebagai tuan rumah. Jadi ada Anda misalnya harapan Bung dalam menghadapi hari pers ini. Arti ini kan untuk kita ada kebanggaan sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara, sebuah momentum nasional bisa kita hadirkan di Sulawesi Tenggara. Iya, iya. Harapannya kita bahwa membuktikan bahwa pers ini bukan hanya milik wartawan Ya. atau milik masyarakat pers itu sendiri, tapi ini adalah pers ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Makanya momentumnya sangat tepat sekali untuk memperkenalkan lebih luas, memasyarakatkan tentang pers Ya. kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahwa pers ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari elemen bangsa di negeri ini. Berarti rencana Bung akan ke Kota Kendari untuk menghadapi hari pers itu ya? Insya Allah, tapi Hmm. mungkin hanya sekedar meramaikan, menghadir untuk keterlibatan saat ini dulu. Ya. Mungkin upside. Oh gitu. Jadi saya dibaca di beberapa media sosial, Bung sendiri ada rencana untuk masuk di pemerintahan ya, sebagai apa? Sebagai calon kepala desa. Sebagai calon kepala desa. Sebagai calon kepala desa. Ini Bocor juga informasinya ini. ini media sosial ini sudah ramai dibicarakan ini. Seorang wartawan yang kemudian memilih jalur di pemerintahan mencalonkan sebagai kepala desa. Memang dunianya agak berbeda ya untuk kenapa sampai mencalonkan Jadi ya. bagi saya ini bukan mencari tantangan baru. Bukan mencari tantangan baru. Bukan mencari tantangan baru atau mencari dunia lain. Iya, Tetapi lebih karena ini adalah panggilan panggilan. masyarakat untuk mencoba mengabdi di bidang lain, di dalam hal ini di unit terkecil masyarakat terkecil di desa, tetapi Di desa mana ini? desa Tikono, Tikonu. Dia masuk kecamatan apa? Kecamatan Wondolako. Kecamatan Wondolako ya. Jadi calon kepala desanya di Desa Tikonu, Kecamatan Wondolako di Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka. Ini apa? Dunia baru ya, tentunya tidak ada kesulitan nanti. Maksudnya ini kan Anda di sehari-hari sibuk dengan peliputan, menulis, kemudian menyebar. Itulah Ya? hebatnya wartawan. Begitu ya. Wartawan itu sedikit banyak tahu dengan berbagai permasalahan, apalagi dengan persoalan pemerintahan. Artinya kita sudah banyak berinteraksi, selama ini kan kita banyak berinteraksi Iya, iya. dengan pemerintah, dengan stakeholder di pemerintahan, jadi sedikit banyak ya Tahu dunia kita pemerintahan. kita Sudah paham dunia pemerintahan. sistem bagaimana lika-liku Pemerintahan. pemerintahan. Nah. Jadi pengalaman itu, pengalaman yang mengantarkan kita untuk sedikit mengetahui banyak tentang dunia itu. Jadi berarti Bung sudah punya visi tersendiri nanti ke depannya. Insya Allah harapan kita ingin ya sederhana saya, kalau bagi saya Ya. ingin bagaimana mewujudkan masyarakat berdaya mandiri. Berdaya. Nah. Iya. Tentunya misi kita adalah bagaimana memanfaatkan, menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki desa, termasuk bagaimana sumber daya manusia untuk mewujudkan visi itu. Saya yakin dunia jurnalistik dengan kemampuan dan kemapanan Bung selama berapa tahun? Sejak Tahun 2000 hingga 2000 ya. hingga hari ini. Hari ini. Berarti jika terpilih nanti dunia jurnalistik akan ditinggalkan begitu ya. Padahal yang membesarkan Bung ini adalah dunia Artinya bagaimana pengertian ditinggalkan, saya pikir ya tidak ditinggalkan tidak secara ditinggalkan. iya. Nah, Iya. iya, iya. Karena mungkin justru sebagian pengalaman jurnalis bisa diaplikasikan ke desa dalam hal untuk lebih banyak menjual soal potensi desa melalui
dengan interaksi media. Artinya media Ya. pun juga ini kan bagian daripada pilar demokrasi Pilar kita. demokrasi, Ya. betul. Ya, memang hari ini banyak memang kawan-kawan kita di dunia jurnalistik yang pada akhirnya kemudian mencari memilih dunia yang baru, tantangan baru. Dukungan keluarga seperti apa? Yang pasti kan ini, terutama istri nih, istri. Terutama istri. Saya kronologinya begini. Ya. Awalnya saya ini kan tidak pernah terpikir Ya. untuk mau ke sana. Tapi kemudian dari tahun lalu ada yang mengusik saya. Datang istilahnya ya memberikan dukungan kepada saya. Iya. Ke masyarakat dari ujung ke ujung ada yang datang perwakilan. Saya jalan ke sana, ada yang menyampaikan kepada saya supaya maju. Jadi saya masih menolak. Iya. Artinya belum pernah ini kan terpikir. Ya. Saya berharap bahwa kalau ada yang mungkin lebih baik atau calon yang bisa kita dukung, yang kira-kira bisa, ya itulah kita dukung. Nah, tapi istri dukung, mendukung istri ini. istri saya sempat berpikir awalnya, Iya. bahwa dia juga orang sibuk kan. Iya. Dia juga orang sibuk, tahu diri. Istri saya tahu diri. Pertama soal finansial yang dia istilahnya kekhawatiran itu kan, yang ditakutkan. Nah, tapi kemudian karena dukungan keluarga, dukungan masyarakat meyakinkan bahwa sudahlah, nanti kita patungan, bahasanya seperti itu. Iya. Keluarga nanti kita patungan. Ya. Yang penting jangan mengecewakan dukungan aspirasi masyarakat. Nah, Pilkades ini kan sebenarnya untuk menguji seberapa besar dukungan itu. Jadi akhirnya ya saya bismillah, saya katakan bahwa ya saya tidak ingin, saya merasa berdosa kalau saya tidak merespon aspirasi yang memberikan dukungan kepada saya. Apapun hasilnya nanti ya diuji pada Pilkades. Karena apapun sesuatunya itu pasti harus ada dukungan orang terdekat kita, terutama itu istri ya. Insya Allah. Jadi terakhir Bung Sabarudin, di hari pers nanti ini kan akan dihadiri oleh ribuan wartawan seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Bahkan saya di media sosial ada 17 negara perwakilan duta 17 besar. duta besar. Harapan Bung kedepannya seperti apa untuk dunia pers, karena kita diperhadapkan dengan berbagai media-media sosial. Ini seperti apa nanti kedepannya untuk media kita, khususnya. Iya, kalau bagi saya sih melihat bahwa tantangan dunia jurnalistik hari ini kan sudah sangat jauh berubah. Itu kita sekarang menuju pada budaya baru, yaitu serba digital. Yang konvensional itu seperti cetakan pelan-pelan sudah mati, ditinggalkan, sehingga dan hampir sudah tidak ada lagi perbedaan antara media mainstream dengan media sosial. Nah, itulah tantangannya sekarang. Nah, karena itu mungkin ya di hari pers ini adalah saatnya untuk bagaimana pers berbenah, sehingga bisa ada perbedaan antara media sosial dan media mainstream, mengembalikan kepercayaan. Nah, ini kan masyarakat tidak bisa membedakan yang mana media sosial dan media mainstream. Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap akibat ulah mungkin ketidakpercayaan di media sosial karena banyaknya hoax. Akhirnya media mainstream terikut. Nah, saya pikir tantangan media mainstream hari ini mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka harus bisa membedakan yang mana media sosial dan mana media yang mainstream. Yang pasti harus kembali kepada esensinya bahwa pers ini adalah sebagai alat kontrol pemerintah. Oke, saya kira terima kasih Bung Sabarudin sudah hadir di Teras Aru. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.